Untuk cara tes mode ini cukup aman ya, itu nggak ada masalah, jadi jangan pernah takut karena ini memang cara yang sudah disediakan pihak Yamaha bagi tukang servis ataupun konsumen yang ingin mengetahui menu-menu lain yang di luar dari OS si keyboard tersebut. Pada saat kita mengetes dengan tes mode ini, posisi keyboard yang bagus tidaklah akan menjadi rusak, dan yang rusak tidaklah akan menjadi bagus, sebagai analisa dan pengecekan untuk pengerjaan kerusakan yang lebih akurat. Kalau seandainya kita bermain dalam OS, itu keyboard untuk sampai trouble kan butuh waktu. Sementara kalau kita main dari tes mode, apapun yang rusak akan kelihatan langsung di tes modenya. Oke guys, untuk malam ini kita membahas tentang persoalan tes mode ya. Jadi dari tes mode ini kita bisa melihat apakah keyboard itu memiliki masalah tanpa harus melalui OS ya. Dan biasanya untuk mode seperti ini lebih akurat untuk mengetahui apakah keyboard itu benar-benar bermasalah atau tidak. Ataupun untuk kita membeli keyboard yang second, nah cara inilah yang paling baik dan yang paling tepat untuk melihat keyboard itu masih layak dibeli atau tidak. Oke, bagaimana caranya? Dalam tes mode ini menggunakan 3 touch yang ditekan secara bersamaan sambil keyboard dihidupkan. Nah, itu dia touchnya ada di C crash 2, F2, sama G crash 2. Artinya 2 itu di oktav kedua. Ini kan oktav pertama ini oktav kedua. Cis, F gis, ataupun C crash, F dan G crash. Ditekan secara bersamaan, terus sambil keyboard dihidupkan dengan menekan tombol power. Oke. Nah, keyboard sudah hidup. Jangan dilepas dahulu ya. Jangan dilepas dulu sampai keyboard loading. Nah, ini sudah masuk dalam mode tes modenya ya. Untuk nomor 001 ada version. Ini sampai nomor 48 ya, tes exit ya. Nah, dimulai dari nomor 1 version. Ini adalah untuk cara mengecek versi keyboard ini. WebROM-nya masih pakai versi 1.0, SSP ROM-nya, main program ROM, dan mainboard ROM. Ini untuk mengetahui spesifikasi IC-IC yang terdaftar, yang terpasang di dalam keyboard, motherboard keyboard ini. Oke, untuk nomor 2 bisa ditekan menggunakan tombol dial up ya, dial up. Memory check 1 AL. Di sini biasanya sering digunakan para teknisi untuk mengecek keyboard-keyboard yang memori RAM-nya bermasalah. Nah, kalau dia normal itu muncul tampilan oke. Namun pada saat dia terjadi masalah itu keluar tulisannya NG. Tidak tersambung lah kalau bahasa kitanya gitu dia. Oke, lanjut lagi, ROM check 1. Oke. RAM check 1, oke. Biasanya kalau yang cek 1, cek 1 itu akan cepat. Kalau cek 2 itu pasti akan lama karena dia melingkupi seluruh RAM dalam sekali pengecekan. Nah, cara ini kebanyakan dipakai teknisi untuk mengetahui penyakit keyboard itu. Contohnya bermasalah di bagian WebROM gitu dia. Kalau seandainya WebROM bermasalah, itu suara keyboard bisa keluar suara angin, bisa keluar suara alien, bahkan suara planet kan gitu dia. Terus pada saat kita tes pakai tes mode ini, itu 1000% WebROM-nya apabila memang bermasalah, di sini langsung tercantum bahwasanya IC WebROM-nya itu bermasalah. Oke, untuk selanjutnya kita tekan WebROM check 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini untuk mengetes IC WebROM. Nah, ini juga untuk mengetes efek RAM. Ini SSP.
SSP ini apa? Ini biasa digunakan IC untuk pemutar MP3. Apabila SSP bermasalah, ada kemungkinan bermasalah di bagian MP3 keyboard itu. 750 dan seri-seri keyboard yang lain SSP itu tidak ada ya. Ini pitch check. Ini output R, artinya output sebelah kanan, output right, berarti suara speaker sebelah kanan, internal. Selanjutnya output L, suara speaker sebelah kiri. Cara mengecek kerusakan sebuah keyboard itu coba dibandingkan dulu. Suara R dan suara L kira-kira balance nggak gitu dia. Pada sebagian kasus ada suara yang nggak balance. Oke, ini multi amp low check. Selanjutnya high check. High check ini biasa dipakai untuk mengetes treble ataupun tweeter dalam keyboard tadi. Untuk mengetes tweeternya ya. Ini ada speaker kecil di sebagian sini. Speaker kecil di bagian situ. Oke. Ini untuk mute. Ini SP mute ini fungsinya untuk pons. Pons yang di bawah pitch bend. Kalau ini bermasalah, kalau kita colokin jack ke dalam ponsnya, suara si keyboard nggak mati gitu. Oke, ini di AC mute. Ini mute check. Siap, oke. Ini dia aux in. Aux in ini artinya keyboard ini bisa berfungsi sebagai penampung input juga. Artinya kalau kita punya HP, kita putar musik, terus kita koneksikan melalui kabel jack 3,5 ke belakang keyboard. Keyboard ini bisa berfungsi sebagai speaker penampil hasil dari handphone kita. Penampil suaranya. Oke, ini mic check ya. Nah, mic check nggak bisa dicek karena mic-nya belum disambungkan. Oke. Inilah dia SW LED check yang nomor 20 untuk keyboard 950. Nah, di bagian menu inilah yang sering dipakai orang karena ini mengetes lampu, tombol secara keseluruhan dan secara berturut. Oke, untuk cara pertama ini dia langsung berturut ya. Artinya kalau seandainya ini ada satu tombol yang macet terus kita langkai, dia kode kedip lampunya nggak akan lanjut. Oke, kita tes bagaimana. Nah, untuk pertama kali disuruh tekan select ya, push select, score, lyrics, text, guide, repeat, extra TR, TR2, TR1. Yang saya maksud tadi seperti ini. Seandainya tombol reknya ini bermasalah, semua tombol tetap bisa ditekan, tapi dia lampu nggak berlanjut. Tetap masih di lampu tombol yang terakhir kita tekan. Nah, semua tombol bisa ditekan, tapi tidak berlampu. Tapi kalau kita tekan rek sesuai dengan urutannya, lampu akan berpindah. Nah, seperti itu dia. Nah, swing jazz, Latin, lampunya berpindah. Nah, kita bikin di world, terus kita alihkan ke yang lain. Contohnya tombol dance bermasalah, kita bisa lanjut tetap ke country, tapi lampu tidak berjalan. Nah, mungkin seperti itulah dia. Oke, kita habiskan ya. Push akom. Oke. Oke, kalau semua dia normal, dia akan langsung berpindah ke dial down dan dial up. Itu apa? Putar-putarannya ini. Dial down suruh ke bawah, terus dial up. Oke, berarti semua tombol-tombol di keyboard ini panelnya normal. Nah, nomor 21 all LED on, artinya ini semua lampu menyala. Nah, ini menu untuk menunjukkan barangkali ada lampu yang bermasalah di dalam keyboard ini. Semua normal ya. Ini yang red
hanya lampu merah. Di sini kan biasa tombol warna hijau ya, lampu-lampunya warna hijau. Cuman ini hanya menampilkan lampu warna merah. Oke, ini lampu warna hijau, hanya lampu warna hijau. Nah, semua yang lampu warna hijau menyala. Oke. Ini untuk LCD ya, barangkali LCD-nya memiliki permasalahan. Contohnya lampu backlight-nya bermasalah, kurang terang, kurang cas, ataupun dia posisi polarizer-nya bermasalah. Dari sini bisa kelihatan. All LCD on, artinya layar blank gelap. Seperti tampilan. Ini LCD off, blank putih. Ini LCD pattern check untuk mengetahui warnanya. Ini LCD backlight off, artinya lampu belakang LCD-nya, lampu neonnya itu posisi dimatikan. Nah, ini untuk main volume, itu menggunakan potensionya. Pada sebagian kasus keyboard second, ini main volumenya banyak yang sudah diganti, artinya dia nggak bisa lagi dinolkan ataupun nggak bisa volume maksimal karena memang diganti mungkin bukan dengan bawaannya. Jadi kalau seandainya keyboard itu normal, ini masih bisa berfungsi ke min dan ke max dan masih bisa menunjukkan indikator oke ya. Emergency circuit check, ini di bagian motherboard ya. Ini pitch bend wheel check. Pitch bend wheel check ini normalnya posisi di tengah 128. Kalau kita bikin habis ke atas itu akan menjadi 255. Kalau dia sampai 255 berarti dia normal. Nah, terus kita lepaskan lagi, dia akan berada posisi di tengah. Kembali 128. Nah, kembali ke posisi normal dan dia menyuruh kita untuk tekan ke bawah untuk mengetahui posisi indikatornya 0. 0. Oke, begitu juga dengan nomor 31 modulation wheel check. Nah, posisi normalnya ini di angka 0 karena dia posisi rotarinya berada di bagian bawah. Ini kalau seandainya up sama dengan pitch bend tadi itu nilainya 255 ya. 255. Nah. 255 ya. Nah, kalau kita turunkan dia masih turun juga. Oke. Berarti ini keyboardnya normal semua ya. Ini pedal satu cek, bisa dicek kalau seandainya pedalnya tersambung ke sini ya. Setiap kita pengen mengetahui daftar untuk pengecekan itu dengan cara menekan tombol start. Kalau untuk membatalkan ataupun keluar sebelum itu selesai bisa dengan tombol demo. Kalau seandainya kita pengen mengecek tombol SW itu kan bisa tekan tombol start. Nah, ini kan dia harus sampai habis. Harus ditekan sampai habis. Jadi untuk mengantisipasi biar jangan kita tekan terus tombolnya sampai habis, karena mungkin beberapa tombol bermasalah dan pasti akan memakan waktu, bisa kita tekan dengan tombol demo. Tekan tombol demo. Maka dia akan kembali ke posisi awalnya. Lanjut lagi untuk di menu berikutnya tadi ya, 32 pedal cek udah, pedal 2 cek sama juga seperti dengan pedal pertama yang nomor 32. Kalau dia seandainya tidak tersambung, tidak bisa terkoneksi ya. MIDI cek, dia NG karena posisinya memang nggak ada. Ini video out NTSC RGB untuk kita pakai penggunaan layar eksternal ya. Sama dengan ini juga. Oke, untuk nomor selanjutnya nomor 37 ya. Itu adalah menu 37 USB to device atau host check. Ini biasanya difungsikan untuk mengkoneksikan antara si keyboard dengan laptop ataupun PC. Ini jarang dipakai ya si menu ini. Jadi sekarang kita lanjut ke nomor 38. Ke-8 adalah USB storage device check. Fungsi dari port USB bisa kita cek bermasalah atau tidak langsung menggunakan test mode ini ya. Oke, kalau kita tekan start untuk memulainya, untuk eksekusi. Oke.
berarti memang keyboard ini normal di bagian flash disknya. Oke, untuk nomor selanjutnya nomor 39, keyboard tipe cek. Oke, ini 16 MB. ROM cek 2. Nah, yang sering bermasalah di keyboard itu akan ketahuan di ROM cek 2. Segala cek 2 ini, baik itu ROM cek 2, RAM cek 2, ataupun backup RAM cek 2, inilah dia proses akhir si keyboard untuk menganalisa ataupun mendeteksi fungsi dari RAM-RAM dan IC-IC yang terdapat dalam keyboard. Jadi fungsi ROM cek 2 ini adalah pengecekan terakhir untuk membuktikan bahwa keyboard itu bermasalah atau tidak. Dan biasa durasi agak lebih lama sedikit dibandingkan yang cek 1. Apalagi RAM cek 2. Ini bisa memakan waktu lumayan lama ya, sekitar backup RAM cek 2 sekitar 120 detik atau sekitar 120 kedipan. Kalau seandainya keyboard mengalami trouble, kalau digunakan pengetesan dengan cara seperti ini, maka akan ketahuan di bagian mana yang rusak. Karena pada saat dia terjadi kerusakan langsung tertera di bagian sini ya, bagian mana yang NG, IC berapa-berapa aja. Nanti saya lampirkan di kolom ini juga posisi keyboard bagaimana pada saat dia bermasalah di cek 2-nya. Ini backup RAM cek 2. Ini paling lama ya. Pengecekan paling lama biasanya itu memakan waktu sekitar 100 kedipan untuk sampai 120 kedipan. Karena dia langsung mengecek masing-masing. Bisa dikatakan bahwa ini adalah pengecekan terakhir dari segala backup RAM yang ada di dalam keyboard ini. Ini hanya sekedar pengetahuan saya ya, apabila ada kesalahan bisa juga para sahabat di sini untuk menambahi ataupun mengklarifikasi pernyataan saya agar pengguna-pengguna baru dapat lebih mengerti terhadap bahasa yang berada dalam test mode ini. Ini menu paling ramah. Kita percepat aja ya. Oke, cukup makan waktu cukup lama ya. Ada sekitar 120 kedipan. Ini sudah oke, berarti di keyboard ini tidak terjadi masalah apapun. Keyboard ini normal. Nah, sama dengan juga WebROM cek 2-nya, efek RAM cek 2. Nah, kita perlihatkan satu persatu ya. Nah, kalau untuk WebROM cek 2 ini adalah pengecekan secara tuntas untuk IC WebROM-nya. Biasa pengecekan di keyboard WebROM ini terjadi apabila si keyboard mengeluarkan suara-suara yang aneh. Sama seperti judulnya, WebROM berarti seperti gelombang gitu ya, gelombang suara. Pada sebagian kasus kalau WebROM bermasalah, itu IC-nya NG di keyboard pasti mengalami trouble, seperti contohnya ada suara angin, suara planet, ataupun suara pesawat. Pokoknya suara yang tidak wajar di luar dari suara si keyboard ini tadi. Nah, pada saat itu bermasalah, bisa langsung dicek di bagian IC WebROM-nya. Kalau seandainya IC WebROM-nya bermasalah, keyboard tetap hidup, namun fungsi dan suara mungkin berantakan. Oke. Pengecekan WebROM cek 2-nya sudah selesai, berarti dinyatakan keyboard ini tidak bermasalah di bagian WebROM. Keyboard ini normal ya. Oke. Untuk yang terakhir pengecekannya itu efek RAM cek 2. Nah, ini bisa terjadi kalau seandainya keyboard itu nggak bisa mengeluarkan suara efek. Memang semua berfungsi normal, cuman efek-efek seperti sustain, reverb, hall, dan yang lain-lain itu dia seperti nggak berfungsi. Nah, ada kemungkinan kalau suara seperti itu efek RAM-nya bermasalah. Jadi perlu pengecekan. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya. Ini nomor 45, panel PCB cek 1. Ini artinya sama seperti SW tadi, tapi ini dia per part. Ada dua part, PCB cek 1 sama PCB cek 2. Contohnya seperti ini. Nah, langsung dia lompat ke bagian regis.
langsung lompat ke bagian regis tanpa harus dari song duluan. Harusnya kalau dari SW tadi, yang dari SW tadi, ini kan posisinya harus dari select. Namun kalau di bagian ini tadi langsung di bagian per partnya. Artinya fungsinya sama, hanya saja ini lebih mendetail dia sama part 2 ini ya. Untuk 47 ini factory set. Factory set ini contohnya kalau kita pengen menghapus data apapun yang ada dalam keyboard. Bisa jadi file sampling, registrasi, user style yang tersimpan dalam keyboard, baik itu voice juga ataupun yang lain. Pokoknya keyboard ini sudah di set seperti bawaan pabrik apabila kita mengeksekusi nomor 47 factory set. Oke, karena kita bukan mau menghapus itu, kita lanjut. Ini untuk tes terakhir, tes exit. Apabila menurut Anda semua sudah sesuai dengan keinginan Anda, bisa langsung menekan tes exit agar kita bisa masuk ke OS tanpa mematikan keyboardnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita tekan tes exit, dia akan otomatis restart. Ini sudah masuk ke OS ya, artinya semua sudah bisa ditekan. Oke, untuk tes modenya sudah selesai. Sekarang keyboard sudah masuk ke OS, touch sudah bisa dipergunakan. Untuk kawan-kawan yang ingin memberikan masukan, dapat memberikannya di kolom komentar ya, agar kita bisa diskusi. Ataupun ada yang pengen membuatkan video seperti apa untuk part selanjutnya agar bisa kita buat. Oke, salam sukses selalu, salam